Assalamualaikum para teman-teman sekalian. Kali ini akan saya coba memberikan sebuah tutorial yang sangat simple untuk para penggemar mesin jahit ya. Kebetulan saya ada mesin jahit tipikal, kita akan memberikan untuk para pemula. Pemula biar nanti tidak kesulitan dalam penggunaan, karena mesin jahit tipikal ini agak sedikit berbeda ya untuk komponen-komponennya dibanding dengan mesin jahit umumnya yang biasa-biasa, karena mesin jahit tipikal ini agak lumayan bandelnya ya. Jadi kita perlu sampaikan supaya kita ada sedikit pencerahan. Oke, kita lanjut. Kita akan sampaikan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan sebelum kita menggunakan mesin jahit yang jenis tipikal ini ya. Nanti akan kita sampaikan satu persatu supaya nanti dalam penggunaan mesin jahit tipikal ini kita akan lebih mudah. Oke teman-teman, jadi mesin tipikal ini ya, ini sedikit ada perbedaan dibanding mesin biasa ya. Oke, sebelumnya kita masuk di bagaimana cara mengoperasionalkan bagi pemula ini, maka alangkah baiknya akan saya perkenalkan bagian-bagian penting yang perlu diperhatikan sebelum kita tahu cara mengoperasionalkannya. Oke, teman-teman, di bagian sini ini ada penggulung benang, yaitu benang untuk spool ya. Ini spoolnya, ini kita di sini. Kemudian benang yang ada di sini kita masukkan ke ini. Nah, tempat penjepitnya ini. Kemudian kita masukkan ke tempat spool ini untuk menggulung benang. Nah, kemudian cara mengoperasionalkan yang ini cukup dengan sistem ditekan begini saja. Nah, tekan begini. Ini nanti kalau sudah benangnya full, ini dia akan menyentuh sendiri dan akan lepas sendiri. Ini akan free sendiri dari fan belnya ini. Oke, kita akan perkenalkan yang ini. Ini adalah untuk mengatur daripada renggang atau rapatnya hasil jahitan. Ini kalau kita putar ke arah kanan ya, kanan ini akan tandanya akan ke bawah. Nah, ke bawah ini berarti semakin ke bawah ini hasil jahitan, maka hasil jahitan ini semakin renggang. Kalau kita putar ke kiri ini kan semakin naik ini biasanya nih. Nah, nanti hasil jahitannya yang ada di sini pun akan otomatis mengecil. Nah, gitu. Jadi ini kalau semakin ke kanan ini sudah tidak sesuai angka-angkanya, ini kurang pas. Jadi yang penting ini kita akan lihat hasilnya saja. Kalau sudah posisinya kemana, kita kalau udah hasilnya udah pas, kita nggak pas, maka kita berhentikan di situ. Oke, kita lanjut di bagian bawah. Ini di mesin tipikal ini biasanya menggunakan ini stop on off ini ya. Nah, ini on off. Jadi kalau kita on ini, kebetulan punya saya ini adalah yang menggunakan servo ya, menggunakan servo dengan dinamo yang cukup kecil. Beda dengan yang produk-produk lama, ini biasanya tanpa menggunakan servo ini, jadi dinamonya besar. Begitu power ini kita on begini, ini biasanya dinamo langsung mutar, karena dia dulu belum menggunakan servo. Tapi ini kebetulan sudah pakai servo, jadi dinamo ini biar walaupun ini sudah di on, ini tidak mutar, tapi harus masih disimpan di servo sini. Kalau sudah pedal di bawah ini kita injak, maka baru si servo ini akan memberikan informasi untuk berapa besar putaran yang akan diperlukan dalam mengoperasionalkan mesin. Nah, baru dinamonya ini akan mutar. Ini pertama, ini adalah tombol on off nya dulu. Nah, kemudian ini dinamonya, ini servonya ya. Nah, seperti ini. Oke, ada tambah lagi nih untuk mesin tipikal ini biasanya menggunakan seperti ini nih ya.
Nah, ini biasanya digerakin oleh kaki begini ya. Nah, lutut, nah, digerakkan dengan lutut. Nah, lutut begini. Ini tujuannya untuk apa? Ini kalau digerak-gerakan ini, kita lihat di atas. Nah, ini untuk naik turunkannya sepatu ini biasanya. Naik turunkan sepatu ini lebih mudah pakai lutut ya. Nah, pakai lutut ini. Ini digerak-gerakan, nah maka sepatunya naik turunnya akan terbuka. Walaupun dia juga sudah disiapkan, di sini ada untuk level pembuka penutupnya ya. Kita lihat. Nah, ini nih ada juga sudah naik turunkan. Untuk naik turunkan daripada sepatu. Nah, tapi dibantu dengan yang di bawah tadi. Oke, itu di antara bagian yang mungkin tidak dimiliki di mesin jahit yang lainnya ya. Oke, kita lanjut. Sekarang bagaimana cara pemasangan benang? Nah, benang yang ada di sini nih ya, biasanya terpasang seperti ini. Nah, ini ada pemegang-pegang benang holdernya ya. Kemudian ini benangnya. Nah, ini benang pertama dari tempat ini dimasukkan ke lubang ini di atas ini. Nah, ini dari belakang sini masuk ke depan. Kemudian masuknya itu adalah di sini. Nah, ini masukkan ke sini, kemudian masuk ke lubang sini lewat atas, keluar bawah, kemudian lanjutnya nah ke sini ya. Ke sini nih bisa juga ke depan sini, tapi kadang-kadang agak seret ya, jadi mending dari sini langsung turun ke sini. Nah, langsung turun ke sini. Nih. Nah, sebelah kiri ya, sini ke sini, mutar sini. Ini yang kiri dimasukkan ke lubang ini dan naik lagi ke lubang sini. Nah, ini masuk ke kiri. Kemudian setelah itu kita masukkan ke ini penguncinya ini dan ke bawah hingga masuk ke jarum. Ini masuknya dari posisi sebelah luar ya, sebelah kiri ya, masuk di posisi luar sebelah kiri sini masuk benangnya ya, jangan keliru dari luar. Dan untuk pemasangan jarum harus diingat-ingat, jarum ini ada coakannya. Kalau kita raba-raba begini, ini ada kayak parit gitu, lobak gitu di posisi lubangnya, itu adalah diarah ke bagian dalam sini, arah ke dalam sini daripada mesin jahit, supaya tidak salah pasang ya. Nah, itu cara pemasangan benang. Baik, kita lanjut. Pertama kalinya dalam penggunaan mesin jahit tipikal ini, yaitu kita dulu kan on dulu ini. Nah, kita pencet on, maka si servo akan nyala. Nah, servo akan nyala. Ini artinya sudah siap untuk digunakan ya, siap digunakan. Tinggal kita injak daripada pedalnya di bawah ini maka dia akan jalan. Nah, kita injak. Nah, sudah jalannya. Jadi kalau menggunakan apa namanya ini tadi, ini untuk kunci tadi supaya maju mundur. Nah, kita coba ya. Nah, mundur, maju, mundur. Nah, maju, mundur. Nah, begitu saja. Sangat simpel ya. Oke, selanjutnya kita akan mengenal sistem pengolian atau perawatan dalam mesin jahit tipikal ini. Nah, jangan lupa ya, ini oli ini hanya, kalau oli seperti ini nih, kalau mesin jahit biasa kan oli seperti ini nih. Kalau di mesin tipikal ini sebenarnya tidak ada oli-oli khusus, tapi dia semua ini sudah difokuskan di dalam baknya ya. Dalam bak ini kalau kita buka ya, kita buka, kita angkat begini. Nah, ini dalam ini ada tempat. Nah, ini tempat untuk menampung oli. Nah, tampung oli di sini semua udah di sistemnya, sistem pompa. Jadi dipompa
dengan menggunakan pompa oli di sini. Nah, ini pompa olinya. Nah, kemudian ada filternya juga, dia naik, sudah terlumasi semua sistem-sistem di dalam mesin ini. Ini keunggulannya daripada tipikal ini. Ya, semua menggunakan oli yang di pennya atau di tangkinya di bawah ini. Jadi ini sekali diisi langsung cukup banyak isinya. Ada pakai oli mesin jahit khusus ya. Nah, ini sistem-sistemnya dia pakai sumbu untuk mengelumasi tempat-tempat tertentu yang tidak terjangkau dengan pompa. Ini pakai sumbu ini. Nah, seperti ini nih. Nah, ini sumbunya. Nah ini. Nah, ini untuk oli biasanya kita beli yang seperti ini ya. Nah, ini sudah isinya 1 liter. Ini biasanya kalau untuk ngisi tipikal ini tidak habis semua. Ini masih saya isikan kemarin, masih ada. Jadi asal sudah ada di levelnya tadi udah cukup, berarti sudah tidak perlu ditambah lagi ya. Kecuali nanti berkurang sendiri karena bocor atau gimana, atau habis sendiri, bisa ditambahin sendiri. Ya mungkin di mesin-mesin lain pun ada yang seperti ini sistemnya, cuman tipikal pun seperti ini ya. Jadi ya beda dengan mesin-mesin jahit yang enggak sejenis ini ya. Kalau jenis ini malah rata-rata pakai tangki, di bawahnya pakai sistem pompa. Kemudian untuk pemasangan spool ya teman-teman, ini spool ini posisinya kita cukup diraba di bawah sini ya teman. Nah ini, jadi tidak dari atas, bukan dari bawah, sudah cukup. Seperti biasa, pakai seperti mesin jahit biasa juga sama, hanya dibuka kuncinya ini ya, buka kuncinya ini, dibuka sebelah sini nih. Ini kalau dibuka dia akan lepas, tinggal nyabut, itu aja, sama seperti mesin jahit yang biasanya. Jadi tidak perlu tidak dari sini ya. Kalau dari sini agak sulit karena dia akan tersangkut-sangkut di sini, langsung dari bawah lebih mudah. Oke, demikian teman-teman sistem operasional dasar mesin jahit tipikal. Mudah bukan? Jadi bagi pemula tidak perlu bingung ya. Ini sudah cukup tutorialnya untuk mengetahui permasalahan tentang mesin jahit tipikal dan untuk para pemula-pemula supaya mudah mengoperasionalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.